Ya mohon maaf ya sobat, listriknya bunyi. Tokennya udah habis. Hai sobat, buat yang sudah nonton part 1, di Pasar Depok Solo, kita habis belanja burung dan puyuh hias buat mengisi aviari kita di Bekasi. Banyak pengalaman yang kita dapat di sana sob. Nambah ilmu, dan pasti nambah teman juga. Mau tahu kelanjutannya saat di Bekasi? Dan inilah part 2-nya. Selamat menyaksikan. Halo sobat, ya kemarin waktu di Solo kan kita sempat belanja di pasar Depok ya, beberapa jenis burung. Nah itu sebetulnya buat ditempatkan di aviari kami yang di Bekasi. Jadi kenapa di pasar Depok? Karena secara harga juga lebih baik, terus pengalaman kami juga daya tahan burungnya juga lebih bagus. Nah itu untuk burungnya yang kita beli adalah yang pertama itu ada emprit Sumatera. Kemudian juga ada betinanya zebra finch karena jantannya kita sudah punya. Kemudian ada sepasang strawberry itu. Dan kita akan rilis hari ini. Kenapa hari ini? Karena mereka butuh adaptasi dulu. Nah, kita taruh di dalam kandang karena kita datang tuh hari Jumat kemarin. Kita langsung taruh di aviari. Nah, sekarang adalah hari Minggu. Jadi sudah 1 hari lebih mereka udah adaptasi. Jadi kalau perlunya adaptasi adalah biar tidak stres dan dia sudah memahami lingkungannya, karena burung tuh tidak mudah, dia harus langsung tahu oh tempat makan di sini, tempat minum di sini. Nah itu tidak langsung mengetahui kalau burung yang masih baru. Nah makanya itu dia harus adaptasi dulu. Nah ini udah 1 hari lebih, hari ini kita juga akan rilis, tapi sebelum rilis kita coba buat sedikit makanan tambahan buat mereka dulu ya. Yuk kita lihat bareng. Halo para sobat, ini adalah salah satu menu tambahan ya yang akan kita buat untuk finch kita, atau bisa dikatakan burung emprit. Nah ini kita pakai cangkang telur. Tadi saya ambil 2, terus saya ulek-ulek seperti ini sampai dengan halus, seperti ini. Tapi ya tidak harus terlalu halus sekali, enggak. Tapi seperti ini sudah cukup.
bisa kita lihat. Nah kemudian, nah emprit ini suka sekali pecahan dari cangkang telur ini, karena untuk menguatkan nanti kalau mereka bertelur, cangkang telur mereka tuh nggak mudah pecah, jadi lebih kuat seperti itu, dan buat nutrisi mereka juga. Dan ini kita tambahkan lagi sayur-sayuran ya, nih kita kasih sawi di sini. Kita coba kasih 1. Ya. Ini ada jagung. Ya mohon maaf ya sobat, listriknya bunyi. Pokoknya udah habis. Oke. Nah, ini cukup. Nanti kita berikan ke dalam aviari, tapi sebelumnya kita rilis dulu burung yang kita ambil dari Pasar Depok, Solo, Jawa Tengah. Baik. Ya sobat, jadi burung-burung yang sudah 1-2 hari kita karantina di aviari, kita coba lepaskan, tapi melepasnya secara manual, tapi kita hanya buka pintunya saja. Biarkan burung itu keluar dengan sendirinya dan adaptasi dengan lingkungannya. Kecuali memang dalam beberapa jam ke depan dia belum keluar, baru kita akan bantu untuk mengeluarkan burung tersebut. Oke, ini Reno akan bantu untuk membuka pintu aviarinya. Maaf, pintu kandangnya maksudnya. Digeser aja no, ke Reno yang nyamannya gimana? Udah ya? Oke. Nah, ini coba kita tinggalkan. Ini posisinya adalah pintu aviari sudah terbuka. Pintu kandang, mohon maaf. Pintu kandang sudah terbuka, biarkan mereka akan keluar dengan sendirinya. Oke, terima kasih. Ini selain makanan millet sama jewawut, karena kalau Vince tuh ada beberapa yang suka jewawut juga, jadi saya mix tuh yang millet putih sama jewawut tuh yang warna merah. Kita tambahin sedikit buat pancingan aja di sini. Oke. Nah ini makanannya. Untuk makanan jewawut sama milletnya udah ada di aviari tempat tersendiri. Nah tapi ini kita tambahin ini juga buat tambahan nutrisinya juga. Nah ini kita coba taruh di sini. Nah ini nanti kita taruh sini deh ya. Dah, yuk kita bisa langsung taruh di aviari. Nah ini juga ada serabut kayu, biasanya kalau di toko burung sekitar 5.000-an. Nah biasanya kalau mau yang alami kita bisa ambil rumput-rumput yang ada bunga-bunganya, rumput yang ada kembangnya itu kita ambilin, itu bisa dipakai buat membuat sarang. Nah ini karena kita lagi belum sempat untuk nyari rumputnya, kita pakai serabut-serabut kayu seperti ini. Nanti biasanya mereka akan merangkai sendiri nih, Vince, burung-burung Vince itu akan merangkai sendiri untuk sarang yang akan mereka siapkan untuk bertelur. Biasanya jantan betina ini berkolaborasi untuk merangkai sampai menjadi sarang yang proper. Nah, burung yang baru, yang betina untuk zebra finch langsung didekati oleh zebra finch yang jantan. Oke, memang sudah diincar nih sobat, dari saat di kandang nih, jantannya sudah curi-curi pandang dulu nih dengan betinanya. Nah, ini sudah didekati terus oleh jantannya, betina kami yang baru tadi. Oh, jantannya 2 lagi. Nah, tinggal nanti betinanya menentukan pasangan yang cocok yang mana. Semoga bisa cepat bertelur dan berkembang biak. Kami juga ada puyuh hias.
Di sini ada 2. Puyuh ini biasanya membersihkan kotoran-kotoran bekas makanan yang ada di bawah aviari. Nah, untuk di aviari ini kami sediakan juga kolam kecil. Tujuannya adalah karena fins atau emprit ini sangat suka sekali mandi. Jadi mereka bisa membersihkan dirinya sekaligus minum di kolam ini. Malam sobat, terima kasih ya sudah ikut perjalanan kita sekeluarga dalam mencari burung fins dari mulai di Solo sampai akhirnya kita rilis di Aviari Bekasi. Nah, kalau ditanya kenapa alasan kita memilih burung fins, yang pertama adalah makanannya gampang. Jadi hanya biji-bijian aja, sehingga tidak perlu ada treatment khusus, dan juga kotorannya jadinya tidak berbau atau kering seperti itu. Nah, yang kedua, aneka ragam jenisnya cukup banyak. Jadi ada antusiasme tersendiri untuk memeliharanya. Dan yang ketiga, burung fins itu merupakan society bird atau burung yang suka berkoloni. Jadi kalau kita memelihara burung fins dalam satu kandang besar seperti ini, tidak akan terjadi perkelahian antara burung, sehingga cukup istilahnya damai lah burung di sini. Mereka hidup berkoloni seperti itu. Nah, cukup sekian para sobat. Jangan lupa berbuat baik setiap hari karena hidup cuma satu kali. Saya Radit, bakar semangat.